Engkaulah benteng kami, Engkaulah perisai kami. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Kami mau menyenangkan-Mu. Hari ini kami datang ke gereja, mau menyenangkan-Mu, mau menyembah-Mu, mau mengagungkan nama-Mu, mau mengasihi-Mu. Kau benteng, Kau perisai dalam hidup kami. Sungguh, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kau benar-benar hadir di tengah-tengah kami. Dan sama setiap kami jangan ada yang dilewatkan. Semua menikmati lawatan-Mu. Semua jemaat yang datang menikmati pertemuan dengan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Karena di mana ada hadirat Tuhan, ada kebebasan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Dan itu yang terjadi siang hari ini dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Hati yang gundah gulana dihiburkan, dipeluk, disayangi, dikasihi. Dan itu kami nikmati, kami rasakan, kami alami pagi hari ini. Sekarang tiba saatnya Tuhan, Engkau berfirman kepada umat kesayangan-Mu, umat pilihan-Mu. Berbicaralah kepada mereka, sampaikan pesan-pesan-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami untuk melangkah ke depan. Terima kasih Tuhan, sepanjang firman Tuhan disampaikan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu memampukan kami untuk menangkap pesan-pesan-Mu, untuk menangkap pewahyuan-pewahyuan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lingkupi ruangan ini, lingkupi hati kami dengan hadirat Tuhan. Urapi hamba-Mu ini, urapi hamba-Mu ini, urapi hamba-Mu ini, urapi hatinya, urapi mulut bibirnya. Sedemikian setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu dari Tuhan sendiri. Dan ada kuasa di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap, kami ready untuk mendengarkan pesan-pesan-Mu. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Salam. Gong si pacai. Saya tadi mau ikut-ikutan kata-katanya kayak Henning, nggak bisa saya. Taunya hanya gong si pacai. Tapi ditanya Pak Purba, artinya apa itu? Ya kalian terjemahkan sendiri lah. Puji Tuhan, dari Desember ya, kita belajar tentang satu kebenaran Tuhan, yaitu tentang orang yang benar, righteous. Ini tertulis di depan. Jadi ini bulan yang ketiga. Bahkan kalau saudara ikuti renungan pagi pun ada muncul tentang righteous ini, tentang orang benar ini. Jadi ini artinya penting. Jadi belajar tentang orang benar ini ternyata penting. Nah, hari ini tema khotbah hari ini adalah orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saya ulangi.
orang benar itu akan hidup oleh imannya. Katakan amin. Jadi kalau saudara orang benar, saudara hidup oleh karena imanmu. Jadi iman itu, iman percaya itu betapa powerfulnya luar biasa. Tadi di ibadah satu muncul kata-kata dari saya. Orang yang benar, jikalau saudara dan saya punya iman, kalau saudara dan saya punya iman percaya kepada Kristus, maka saudara itu adalah orang yang paling berkuasa dalam hidup ini. Mungkin saudara masih mikir, tadi saya nggak siapkan, tapi tadi muncul gini. Kenapa ke orang yang percaya, punya iman kepada Kristus itu, orang itu adalah orang paling berkuasa di dalam hidupnya. Tadi sebagai contoh saya kasih tahu kepada saudara, 8 tahun yang lalu, pada waktu saya mengantar Iman ke Exeter, umurnya baru 17 tahun. Saya antar, sampai ke tempat penginapannya saya di hotel, di tempat kosnya saya di hotel. Waktu saya kembali dari Exeter ke London, dia nggak bisa ngantar karena dia udah mulai kuliah. Umur 17 tahun. Begitu saya mendarat di Heathrow di London, saya makan. Saya pesan di restoran Jepang pada saat itu. Makanannya udah datang. Ada telepon dari Iman. Papa ke bawah enggak paspor aku? Ya mak, aku ini dari London ini. Dan sudah check in. Tinggal nunggu aja untuk take off. Berangkat ke Jakarta. Saya kasih pada saat itu langsung saya kontak kepada pencipta langit dan bumi. Makanan sudah disedia, masih panas-panas di depan meja. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan di mana itu paspor Iman. Tunjukkan. Kedua, Bapak tuntun saya. Apakah saya batalkan penerbangan ini ke Jakarta? Ketiga, apakah saya harus pergi ke kedutaan besar Indonesia di London? So kasih, enggak berapa lama, makanan sudah dingin, dia telepon balik. Pak, aku udah ketemu paspor. Mak, kamu ini, papa ini udah gak jadi makan ini. Nah, dengarkan, orang yang percaya kepada Kristus, orang yang punya iman kepada Kristus, orang itu paling berkuasa di dalam hidup ini. Saya gak perlu minta pertolongan kepada siapa-siapa. Di dalam diri saya ini ada iman. Ada iman percaya kepada Kristus yang luar biasa itu. Dan hari ini kita akan pelajari tentang ini. Makanya tadi firman Tuhan katakan, orang benar itu akan hidup oleh imannya. Orang benar itu akan hidup oleh iman percayanya. Tadi saya sudah sampaikan, paling berkuasa. Enggak perlu minta bantuan ke sana ke sini. Karena engkau punya iman yang sangat powerful. Nah, oleh karena itu mari kita baca di Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Habakuk 2 pasal 1 sampai 5 itu perikopnya. Belum bisa muncul? Di sini nggak bisa muncul ya? Haleluya. Tapi di layar sudah kelihatan, nggak apa-apa.
Haleluya. Glory Jesus. Nah, sambil di ini semua jemaat bisa lihat di screen ya. Saya baca. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ini perikop daripada Habakuk 2 ayat 1 sampai 5 ini. Itu perikop dari ayat ini. Dan temanya khotbah di siang hari ini adalah sesuai dengan perikop Habakuk 2 ayat 1 sampai 5 ini. Ayat pertama, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri, oke, good. Dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat 4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada. Ayat 4 ini sesungguhnya orang yang membusungkan dada. Tahu saudara membusungkan dada gini. Ini kalau bukan karena saya, ini kalau karena bukan gua nih, nggak bisa begini nih. Ah, ini orang membusungkan dada. Ini orang sombong itu. Nah, dan dilanjutkan orang yang membusungkan dadanya, orang yang sombong, orang yang arogan, orang itu tidak lurus hatinya. Orang itu tidak lurus hatinya, firman Tuhan katakan. Artinya bengkok. Kalau nggak lurus kan bengkok. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tema khotbah hari ini. Ayat 5. Orang sombong dan khianat, dia yang melagak. Tetapi ia tidak akan tetap ada. Jadi orang yang sombong, orang yang arogan, orang yang berlagak hebat. Ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati. Dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya. Dan segala bangsa dihimpunkannya. Saya baca ini sukasi berkali-kali. Kan karena tema kita selama setahun ke depan ini kan orang benar. Jadi saya cari, ketemulah yang namanya Habakuk 2 ayat 1 sampai 5 ini. Saya baca, nggak mengerti, nggak paham. Nah ternyata saudara, Habakuk itu tiga pasal. Pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Terakhir hanya 3 pasal. Nah karena saya nggak ngerti kemana larinya ini, saya baca di pasal 1. Saya baca berkali-kali. Nah ternyata kasih. Makanya untuk bisa mengerti, mari kita ini harus ada latar belakang dari Habakuk 2 ayat 1-5 ini. Itu saudara nanti baca di rumah Habakuk pasal 1, komplit saudara baca. Baru saudara baru saudara bisa masuk ke Habakuk pasal 2 ini. Ternyata di pasal 1 itu keluhan-keluhan sang nabi. Keluhan-keluhan. Betapa lama lagi aku ini berteriak, tapi engkau tidak mendengar. Aku sudah berseru-seru, tetapi tentang penindasan bangsa kami, tapi engkau tidak menolong. Ini keluhan-keluhan daripada sang nabi kecil ini. Ternyata saya mau kasih tahu kepada saudara, saya mau kasih tahu latar belakangnya, bahwa orang Israel ini oleh seizin Tuhan itu diserang oleh
oleh orang Kasdim, oleh orang fasik. Jadi sang nabi ini pikir, ini Tuhan gimana sih? Masa kita dikuyo-kuyo. Dikuyo-kuyo itu apa itu ya? Dikerjain, ditindas oleh orang fasik ini. Mereka merasa orang benar. Tapi mereka juga berdosa. Karena mereka berdosa itulah oleh seizin Tuhan. Maka orang fasik ini menyerang semua mereka. Dan semua mereka ditawan seperti pasir banyaknya. Coba bayangkan. Jadi sang nabi ini dia terjepit di tengah. Dia melihat Tuhan gak adil nih. Masa Tuhan izinkan. Kita kayak begini semua ditawan, ada yang dibunuh. Bahkan saudara nanti kalau baca, melihat menurut penglihatannya sang nabi ini. Dia melihat begini, manusia-manusia itu kayak ikan di laut. Kemudian dipancing, dikail, kemudian ditangkap, kemudian dimasukkan ke tempat penampungan. Dan mereka itu menjadi kaya. Dan mereka memberikan persembahan karena kekayaan mereka itu dari ikan-ikan itu. Dia bikin perumpamaan seperti itu. Kan ini gak adil. Ini keluhan sang nabi. Bukankah kita juga sering berkeluh? Satu hal yang mau saya sampaikan, jangan sampai saudara keliru. Di Keluaran, kenapa Tuhan marah sama orang Israel? Itu karena keluhan. Mengeluh. Tapi keluhan ini, saudara kalau baca di ayat pertama, di atas tulisan keluhan ilahi. Bisa enggak mengeluh kepada Tuhan? Bisa enggak curhat kepada Tuhan? Saudara jangan mengeluh di hadapan banyak orang. Di dalam kamar saudara bisa curhat kepada Tuhan. Saudara bisa ngomong kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kok bertahun-tahun hidupku masih begini aja? Saudara bisa mengeluh kepada Tuhan. Kenapa kok Pak Purba itu dulu tahun sebegitu, umur 10 tahun sudah, umur 10 tahun, baru kerja 10 tahun, sudah diangkat jadi direktur BUMN. Saudara, saya ini udah 20 tahun, kok begini saja. Saudara bisa mengeluh di kamar. Curhat kepada Tuhan. Bapak, kenapa hidupku kok begini aja terus? Kenapa Tuhan? Itu keluhan ilahi. Saudara boleh mengeluh, tapi di dalam kamar tidak kepada banyak orang. Saudara curhat, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan seperti sang nabi ini. Tahu saudara, waktu dia berkeluh kesah, waktu dia sampaikan keluhannya, isi hatinya kepada Tuhan, dan dia tidak goyah. Imannya tidak sirna. Imannya tidak goyah. Kenapa? Saya baca berkali-kali. Saya ketemu Habakuk 1 ayat 12. Jadi ada alasan apa sandaran imannya Habakuk. Kenapa dia tidak goyah. Kenapa dia terus saja berkobar-kobar dengan Tuhan. Mari kita baca Habakuk 1 ayat 12. Jadi saudaraku yang kasih, hari ini, siang hari ini, kita belajar bersama-sama bagaimana Habakuk itu bisa memiliki iman yang tangguh melalui pergumulannya tadi. Kita belajar. Dan saudara dan saya, harapan saya kita nanti punya iman yang dimiliki oleh iman Habakuk ini. Nabi pun bisa goyah. Melihat keadaannya seperti itu. Melihat bangsa Israel diserbu. Kemudian ditawan begitu jumlahnya banyaknya. Dibunuh. Tapi imannya tidak goyah.
Dia sempat pada saat itu sampai curhat kayak begitu, apalagi saudara dan saya. Tetapi bagaimana Habakuk itu menemukan iman yang membuat dia tidak goyah ini adalah ayat 12. Ayat 12, Habakuk 1 ayat 12. Bukankah engkau ya Tuhan, ini, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku? Bukankah engkau ya Tuhan yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami. Coba, padahal dia udah berdoa berkali-kali, enggak dijawab. Minta pertolongan, pertolongan tidak datang. Tapi ayat 12 ini mengembalikan imannya. Karena iman itu sangat powerful. Saudara, dengarkan nih. Tuhan anugerahi, berikan kepada kita iman, bukan iman pas-pasan. Dengarkan ini. Tapi saudara dan saya, Tuhan berikan iman yang luar biasa. Saya nggak bisa menerangkan dengan jelas sekali kepada saudara. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara. Bukankah Yesus, kenapa kita percaya kepada dia? Dia disalibkan di Kalvari. Bukan karena dia berdosa. Bukan karena dia bersalah. Tapi itu dia lakukan untuk saudara dan saya. Bayangin Bapa di sorga, anaknya yang dia kasihi saja. Dia serahkan, disalibkan di Golgota, di Kalvari. Untuk saudara dan saya. Luar biasa, itulah iman kita. Apalagi hanya kebutuhan sehari-hari. Untuk keselamatan kita saja, anaknya yang dia kasihi, dia serahkan bagi saudara dan saya. Disalibkan di Kalvari, dia rela menyerahkan nyawanya untukmu. Dan itulah iman yang dahsyat. Makanya tadi saya waktu pembukaan saya katakan, kalau saudara dan saya punya iman kepada Kristus, kalau percaya kepada Kristus, saudara adalah orang yang paling berkuasa di dalam hidup ini. Tadi saya sudah sampaikan. Paling berkuasa. Enggak perlu saudara minta bantuan sana, minta. Kalau saudara punya iman sebiji, sesawi saja, saudara bisa memindahkan gunung. Oh, iman percaya. Tahu saudara bisa memindahkan dari kitab kematian menjadi kitab kehidupan. Karena iman. Wow. Nah, oleh karena itu saudara kasih. Inilah kira-kira latar belakang. Kenapa si Habakuk ini tidak goyah, imannya tidak goyah, imannya tidak sirna. Sekalipun doanya tidak dengar, sekalipun pertolongan Tuhan belum datang. Kenapa? Karena pertama, satu, jadi ada tiga, pertama, jadi ada tiga tadi. Satu adalah, tadi firman Tuhan katakan, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku. Itu satu. Yang kedua nanti adalah, bukankah engkau ya Tuhan yang Maha Kudus. Yang ketiga, tidak akan mati kami. Nah sekarang kita bicarakan satu persatu. Yang pertama, iman bersandar kepada pengenalan. Kan tadi disebutkan, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku. Artinya dia kenal Tuhan dari dahulu. Oleh karena itu, sandaran iman yang pertama kenapa Habakuk terus tidak goyah, terus kuat. Karena dia imannya bersandar kepada pengenalan kepada Tuhan. Bukan kepada pengetahuan. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara. Saudara bisa tahu banyak tentang ayat-ayat. Tapi yang paling penting saudara harus kenal itu Yesus. Kenal itu juru selamat. Saya mau sampaikan kepada saudara. Saudara dengarkan ini. Saya kenal Tuhan
58 tahun, 57, 50 tahun yang lalu. Tahun 1000 sekitar November menjelang ulang tahun saya, November 66. Masih SMP kelas 3. Masih celana pendek. SMA baru celana panjang. Dibikin ibadah rumah tangga di rumah kami, di rumah orang tua saya. Tahu saudara, saya dilawan oleh Tuhan. Orang yang berdosa ini, orang yang bodoh ini, dilawan oleh Tuhan. Saya menangis, saya terseduh-seduh, ingus keluar air mata berderai. Saya menangis tapi sukacitanya luar biasa, bahagianya luar biasa. Tahu saudara, sejak saat itu hidup saya berubah total. Berubah total. Tempat tidur begitu bangun, selimut diberesin, tempat tidur diberesin. Rumah ikut nyapu, halaman rumah ikut nyapu. Sejak itu berubah total. Berubah total, rajin belajar, rajin bantu orang tua. Berubah total. Kenal pertama dia. Doa pagi saja, sarapan pagi saja dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebelum tidur dipenuhi oleh Roh Kudus. Rasanya selalu mau ke gereja aja. Rasanya selalu mau baca firman Tuhan. Rasanya selalu mau menyaksikan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Gak berhenti-berhenti. Itu pertama kali saya kenal Tuhan. Setelah itu saya mau sampaikan. Tadi waktu ibadah 1 saya sampaikan kepada saudara. Tahun 69 saya tamat SMA. Akhir 69. Umur 18 tahun. Tahun 70. Akhir 69 itu saya berangkat. Karena saya cari fakultas perminyakan itu di Indonesia. Pada saat itu hanya ada 3. ITB, UPN Veteran di Yogyakarta, sama Akademi Perminyakan di Cepu. Umur 18 tahun orang kampung. Dituntun oleh Tuhan. Berangkat naik kapal Tampomas sampai di Pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Pelabuhan Tanjung Priuk kemana ini anak 18 tahun. Anak saya Iman umur 17 tahun ke Inggris. Itu diantar papanya. Saya enggak ada yang antar. Hanya bapak yang aku kenal itu yang antar. Bagaimana ini? Kemana ini? Pergi ke stasiun kereta api. Naik kereta api. Pada saat itu kita ke Jogja dulu. Kita ke Jogja. Di Jogja kemana ini? Nah di sana ada perkumpulan namanya orang Karo. Saya datang kepada ketua perkumpulan orang Karo. Kebetulan dia baru tamat doktoran dari UGM. Tapi dia jadi kepala TVRI. Kita tinggal di rumahnya. 2 hari setelah itu baru dapat sewaan. Saya bilang, kok umur 18 tahun zaman semono. Kok bisa kayak gini? Sekarang saya gumun. Saya terheran-heran. Sudah begitu singkat cerita saya mau cerita kepada saudara. Saya selesai insinyur. Sebelum insinyur tingkat 4 mulai orang tua terlambat ngirim wesel. Biasanya tanggal 1 datang, ini kadang tanggal 2, kadang tanggal 3, kadang tanggal 4, kadang tanggal 5, kadang tanggal 7. Kembali lagi ini, saya enggak mengerti. Ada dosen doktor pertama tambang di Indonesia dari Missouri University dari Amerika. Masih muda, ganteng, cakep, bawa mobil Nova dari Amerika. Jadi kalau ngajar kita pakai mobil Nova, pakai dasi, keren. Tahu dia, Pur, yuk masukkan aja lamaran ke Bukit Asam, ke Batubara. Saya bilang ngapain, saya mau ke perminyakan kok. Minggu depan waktu dia ngajar, ya udah kirimkan, udah apply belum lamarannya? Saya bilang belum, yuk kirim dong. Karena didesak dosen saya ini, saya kirim lamaran. Tahu saudara jawaban perusahaan itu kemana? Ke rumahnya dia. Ke rumahnya dia. Jawaban bahwa saya minta diwawancarai, suruh datang ke Jakarta. Ini pengenalan saya dari Tuhan. Pengenalan saya kepada Tuhan itu belum sempurna. Belum. Tapi 58 tahun itu juga tidak pendek.
Jadi saya kenal Tuhan, jadi saya ikut Yesus sampai hari ini. Karena saya kenal Dia. Bukan karena pengetahuan, karena baca firman Tuhan hanya pengetahuan ayat-ayat. Tapi karena saya kenal Dia sungguh-sungguh. Nah tadi juga saya sampaikan, saudara kasih. Karena saya nggak mau macam-macam. Saya dipecat. September 97. Menteri Pertambangan dan Energi kirim surat ke Menteri Keuangan. Anak ini dipecat. Karena saya nggak mau macam-macam. Saya nggak mau macam-macam. Saya nggak mau memberikan privilege kepada orang yang dia berikan. Pecat. Tapi pada saat itu dolar mulai memanas. 2.000, 3.000, bahkan Desember itu sudah mulai hampir 4.000. Desember 97. Bahkan Januari tanggal 12, 98 menjadi 12.000. Menteri Keuangan SK, draft SK sudah ada di atas mejanya. Tinggal tanda tangan pecat ini orang. Tahu saudara, dia nggak sempat ke meja untuk tanda tangani karena pusing ngurusin dolar. Dia selalu ngurusin dolar melulu. Maret semua menteri diganti. Bahkan Mei presidennya pun diganti 98. Saya masih jadi direktur sampai tahun 2006. Kok nggak ada yang tepuk tangan gitu ya. Inilah pengenalan saya kepada siapa Yesus itu. Dan selesai sampai di situ saya mau cerita kepada saudara. Tahun 2001 ganti presiden Ibu Mega dari Gus Dur. Semua BUMN direksinya mau diganti, termasuk Bukit Asam. Tapi waktu diganti kita dipanggil. Semua direksi dipanggil. Mengucapkan terima kasih kepada kita udah mengabdi 10 sampai 11 tahun. Jadi kita bilang, ada teman saya orang Jawa satu bilang, Pur, wes wayahe. Artinya wes wayahe udah saatnya. Udah 11 tahun, mestinya hanya 10 tahun. Udah saatnya lah. Jadi waktu dia bilang terima kasih begini-begini, dikasihlah kami Purba, Arwadi Kornel Purba. Terima kasih sebagai direktur teknik selama 11 tahun. Kasihkan amplop putih. Ya memang kita ya udah 11 tahun itu aja udah puji Tuhan, haleluya banget. Karena ada orang 4 tahun udah diganti, ini 11 tahun, keren. Udah pulang dari kantor BUMN itu, pulang ke kantor. Kita pikir ya ini udah harus siap-siapin ini. Kita harus barang-barang kita harus keluarin. Kira-kira 5 menit sebelum kantor, saya ditelepon seseorang. Selamat ya Pak Purba. Loh, kok selamat bagaimana? Saya udah berhenti begini kok yuk. Yuk kan diangkat lagi. Ah enggak yuk, SK-nya diberikan ke saya. Baca dulu dong, baru saya baca. Diberhentikan kemudian diangkat kembali. Kok enggak ada yang tepuk tangan? Diberhentikan tapi diangkat kembali. Dan kira-kira setelah 3 minggu, 4 orang diganti, tinggal 1 yang tidak. Setelah kira-kira 3 minggu, dirutnya ngomong ke saya. Pur, menterinya bilang, jangan you libat semua. Harus ada yang tinggal 1 orang. You bahaya kalau semua direksi baru. Harus ada 1 orang yang lama itu tinggal di situ. Coba. Kenal juga enggak? Tapi dia bilang ini orang ini aja lah. Coba. Banyak engkau dan saya enggak mengerti ke depan ini. Bahkan sekarang ini enggak tahu. Tapi saudara harus punya iman. Ketidakmengertianmu itu Tuhan akan bimbing engkau. Tuhan akan tuntun engkau. Ini namanya kenal sama Tuhan. Dari hari ke lepas hari ditambah-tambahkan pengenalan sama Tuhan. Saya belum sempurna benar. Betul. Tadi saya bilang istri saya itu selalu ngeledek. Pagi baca firman Tuhan, sore firman Tuhan terus. Karena dia lihat duduk di teras, baca firman Tuhan. Duduk di ruang kerja, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Udah begini aja, pengenalan saya kan Tuhan itu belum sempurna.
Belum sempurna. Tapi 58 tahun itu juga tidak pendek, men. Jadi saya kenal Yesus itu sungguh-sungguh. Jadi kalau apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang terjadi, imanku enggak pernah goyah. Tadi saya udah dahului. Bayangin terbang dari Exeter, tiba di London, masuk ke Heathrow, ke bandara, pesan makanan di restoran Jepang, Iman telepon, papa ke bawah enggak pasporku? Coba. Orang yang punya iman, orang yang percaya kepada Kristus Yesus, orang itu punya paling berkuasa di dalam hidupnya. Enggak perlu minta tolong ke sana ke sini. Seperti saya tadi ceritakan. Saya berdoa, saya kenal dia, saya kenal Allah itu, saya kenal banget bahwa dia penuh kasih. Bahwa dia berkuasa. Bumi langit dia yang jadikan. Apalagi hanya urusan paspor. Apalagi hanya urusan makan minum. Nafas anaknya saja dia serahkan bagimu dan bagiku. Engkau harus punya iman yang dahsyat. Bukan iman yang pas-pasan. Hanya sekedar makan minum saja. Engkau harus punya iman yang dahsyat. Kayak Habakuk ini. Dia berdoa. Enggak didengar oleh Tuhan. Dia berseru, dia berteriak. Pertolongan tidak kunjung tiba. Tapi dia bilang, bukankah engkau ya Tuhan? Dari dulu Allahku. Semua kita di sini pernah ditolong oleh Tuhan. I do believe that. Saya percaya sungguh itu. Kalau saudara ketemu kesulitan, saudara kejepit kayak Habakuk ini. Saudara punya iman, saudara percaya kepada Kristus Yesus, saudara paling berkuasa dalam hidup ini. Saudara langsung kontak dia, enggak usah lihat pendeta, enggak usah lihat gembala. Saudara sendiri dalam kamarmu, saudara bisa langsung kontak. Nomor teleponnya DOA. Enggak usah apal-apal. DOA, doa. Kasih tahu, bukankah engkau ya Tuhan dari dulu Allahku. Kalau dulu engkau tolong, maka sekarang juga engkau tolong. Engkau Tuhan yang tidak berubah. Kuasamu tetap sama. Wah, udah dibilang sekian menit lagi. Oke. Jadi yang pertama adalah pengenalan akan Tuhan. Landasan iman untuk tidak goyah. Saudara harus mengenal dia secara pribadi. Bukan kata orang. Mengenal dia by pengalaman. Kayak saya memang sudah 58 tahun. Jadi kalau kayak apapun beratnya, cobaan kayak apa. Saya langsung ngomong, bukankah engkau ya Tuhanku. Dari dulu Allahku. Dan itu yang membuat Habakuk ini enggak goyah. Itu yang pertama. Yang kedua, sandaran iman bagi orang benar. Yang kedua, iman bersandar kepada Allah yang kudus. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus. Jadi yang kedua, sandaran imanmu dan imanku adalah karena Allahmu Allahku itu maha kudus. Maha suci, maha sempurna, maha kasih, maha penyayang. Itu Allahmu. Maha sempurna. Enggak, kalau sempurna tidak mungkin salah. Apapun yang kau alami, cobaan apapun yang engkau sengsara di hari ini, siang hari ini yang kau alami saat ini, apapun yang kau alami, itu enggak salah. Keputusan Tuhan itu enggak salah. Kenapa? Karena dia maha kudus, dia maha sempurna, maha adil. Saya pernah suatu saat bertanya kepada Tuhan begini. Tadi saya sampaikan waktu ibadah pertama.
Di Sumatera Utara ada salah satu hamba Tuhan, saya nggak sebutkan namanya. Tapi saya sama Frankie sama Pak Kiki pernah ke gerejanya di Brastagi. Dia pernah jadi ketua BPD-nya GPDI Sumatera Utara. Dia kalau khotbah, dia kalau menginjil ke satu kampung itu tobat. Dia menginjil lagi ke kampung sana, satu kampung itu tobat dan dibaptis. Tapi umur 60-an meninggal. Saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa orang ini dipanggil? Saya mau kasih tahu kepada saudara. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa menyelami keseluruhan kuasa Tuhan itu. Otak kita ini hanya sekepel. Enggak mungkin. Oleh karena itu kalau apapun yang terjadi, saudara jangan kotak-kotik ya. Saudara jangan otak-atik kedaulatannya Tuhan. Tuhan itu tahu apa yang dia kerjakan. Dan pasti benar. Kenapa? Karena dia maha kudus. Dia maha suci. Dia maha adil. Dia maha sempurna. Pasti keputusannya benar. Jadi saudara jangan kotak-kutik. Ya sudah. Terima itu. Itulah yang membuat Habakuk ini enggak goyah imannya. Kenapa? Karena Tuhan itu maha sempurna. Tuhan itu maha kudus. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, iman Habakuk tidak goyah, tidak sirna, sekalipun doanya tidak didengar. Saudara kasih, karena dia bersandar kepada Allah yang tidak berubah. Kenapa kata-kata saya ambil di sini Allah yang tidak berubah? Kita baca ulang. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus. Tidak akan mati kami. Enggak mati kami. Enggak bangkrut kami. Enggak mati kami. Saudara kalau lagi bisnismu lagi lunglai. Tidak Tuhan. Bisnisku tidak lunglai. Kalau karirmu tidak menanjak. Bilang tidak, karirku menanjak. Coba, kayak gini dia. Tidak, aku tidak kekurangan. Berubah dari pesimis menjadi berkobar-kobar. Nah, di sini ada kata-kata, coba munculkan tadi ayat 2 yang komplit. Di sini, ya Tuhan, telah kau tetapkan dia. Dia itu orang apa? Orang fasik itu. Dia itu siapa? Orang Kasdim itu. Menghukumkan, ya gunung batu, huruf besar. G besar, B besar. Gunung batu. Telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Gunung batu. Kalau engkau sudah menentukan orang fasik ini, orang Kasdim ini untuk menyiksa kami. Ya sudah. Itu kedaulatanmu. Dan engkau pasti lakukan yang terbaik. Itu. Nah di sini gunung batu. Saudara tahu gunung batu? Gunung batu itu enggak berubah. Tadi saya kasih contoh. Air. Kalau saudara masukkan ke botol. Berubah jadi kayak bentuk botol. Kalau air saudara tumpahkan ke termos saya itu. Bentuknya enggak kayak gini. Kayak termos. Kalau saudara masukkan lagi. Oh di sini enggak ada ya. Kayak gelas. Air itu berubah bentuk kayak gelas. Tapi gunung batu enggak berubah. Di saudara harus dengarkan hari ini. Kenapa itu Habakuk sekalipun doanya, sekalipun dia terjepit, sekalipun doanya enggak dengar, sekalipun Tuhan tetap berdiam diri. Dia tidak goyah. Karena dia bersandar, imannya bersandar kepada Allah yang tidak berubah. Tidak berubah. Allahmu, Allahku itu tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia bisa bikin mujizat. Sekarang dia bisa bikin mujizat kepada saudara. Kalau dulu dia tolong saudara. Sekarang ini, hari ini. Kalau ada doa-doamu yang
bertahun-tahun, bahkan engkau berpuasa. Enggak dijawab oleh Tuhan. Ingat landasan imannya Habakuk ini. Dia berlandaskan imannya kepada Allah yang tidak berubah. Yang tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara harus landaskan imanmu kepada Allah yang tidak berubah itu. Kepada Allah yang maha sempurna itu. Landaskan imanmu kepada situ. Engkau menemukan masalah kayak apapun. Imanmu harus berlandaskan itu. Maka engkau akan tetap kokoh. Engkau akan tetap kuat. Nah, sekarang kembali ke ayat utama tadi. Habakuk 2. Wah, waktunya udah mau habis ya. Tapi ibarat kedua, nambah-nambah dikit juga gak apa-apa. Habakuk yang kedua, kembali ke ayat emas kita tadi. Bisa ditampilkan ayat emasnya? Wow. Kembali ke Habakuk ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintianku. Bisa munculkan ayat yang utuh? Ayat satunya. Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintianku dan berdiri tegak di menara. Sampai di sini aja. Nanti saudara baca selengkapnya. Tadi juga kita udah baca pertama. Jadi di sini saudara kasih. Aku mau berdiri di tempat pengintianku. Tadi saya sudah sampaikan kepada saudara, Tuhan memanggil kita untuk punya iman, bukan iman yang pas-pasan. Tapi Tuhan memanggil saudara dan saya untuk punya iman yang wow, yang keren, yang dahsyat. Kenapa? Tadi saya sudah sampaikan, Yesus mati di Kalvari buatmu dan buatku. Itu yang membedakan kita sama agama-agama yang lain. Karena Allah kita rela menyerahkan anaknya yang tunggal buat engkau dan saya. Dan Yesus Kristus itu rela menyerahkan nyawanya untukmu dan untukku. Semestinya engkau dan saya yang dihukum, tapi dia gantikan dirinya buat engkau dan saya. Itu engkau harus punya iman sehebat itu. Kalau nafasnya saja dia serahkan bagi engkau dan saya. Untuk keselamatanmu dan keselamatanku. Apalagi keperluan yang sepele-sepele. Sandang dan pangan. Karir bagi dia kecil sekali. Saudara harus punya iman seperti itu. Saudara harus punya iman yang kokoh. Yang teguh. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya mau kasih tahu kepada saudara, sebab apa yang Tuhan kerjakan ke depan untukmu dan untuk saya adalah tidak lain masa depan yang penuh pengharapan. Sekali lagi, saudara harus punya iman. Ini firman Tuhan, bukan kata saya. Tuhan mau kerjakan bagimu, bagi kita, bagi siapapun yang menonton YouTube nanti ini. Tuhan menyediakan bagimu dan bagi saya. Saudara harus punya iman. Masa depan yang penuh pengharapan. Katakan amin. Bagi kita semua di sini. Bagi siapa saja yang mengikuti YouTube ini nanti. Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh pengharapan. Saudara imani itu. Saudara harus punya iman seperti itu. Ibrani 11 ayat 6 katakan tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi hari ini sekalipun doamu belum dijawab. Sekalipun engkau sekarang ini lagi terpuruk. Sekalipun saat ini enggak seperti yang kau harap-harapkan. Atau mungkin yang dimakan nanti, dimakan besok apa juga enggak tahu. Atau mungkin engkau enggak bisa bayar sewa rumah. Enggak bisa bayar anak sekolah. Atau mungkin suamimu enggak kerja. Dengarkan hari ini. Sekalipun begitu, jangan jual imanmu. Haleluya. Sekalipun begitu, jangan lepaskan iman percayamu kepada Kristus.
Karena tadi saya sampaikan siapa yang percaya kepada Kristus Yesus, orang itu paling berkuasa di dalam hidupnya. Jadi saudara, jangan karena kekurangan macam-macam, gak mau ke gereja, gak mau komsel, no, justru saudara harus tetap punya iman yang kokoh seperti yang dimiliki oleh Habakuk ini. Puji Tuhan, tadi saya kasih contoh, tapi sudah lewat. Well, singers maju ke depan, nyanyi Habakuk 3 ayat 17-18. Saya tadi, karena waktu udah habis, saya tadi mau sampaikan tentang si anak bungsu. Tapi melalui lagu ini, saudara akan lihat, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak berbuah, kambing domba lari dari kurungan, lembu sapi tidak ada di kandang, itu kan melarat banget itu. Tapi apa kata Habakuk? Namun aku bersorak-sorai di dalam Allah. Aku beria-ria di dalam Dia karena keselamatanku. Mari saudara nikmati lagu ini. Haleluya. Saudara diam sejenak. Habakuk 3 ayat 17-18 ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba bahkan terhalau dari kurungan.
Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Dengarkan baik-baik. Saya enggak tahu sekalipun saat ini hidupmu melarat. Susah benar. Begini aja dari dulu. Bayar kontrakan aja susah. Suami enggak kerja. Utang enggak bisa dibayar. Uang anak sekolah juga enggak ada. Nganggur bertahun-tahun. Tapi hari ini Nabi Habakuk mengajari kita. Dia bersorak-sorai di dalam Tuhan. Sekalipun gak ada apa-apa, dia bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dia beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan dia. Mari punya iman seperti ini. Mari punya iman yang kokoh seperti Habakuk ini. Jangan mengeluh ke kiri kanan. Kalau kau mau mengeluh boleh. Di hadapan Tuhan di dalam kamarmu. Berikan kami iman. Percaya seperti Habakuk Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan kambing domba, terhalau dari kurungan. Nabi Habakuk katakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Ini pegang ini. Kita semua harus punya iman seperti ini. Kokoh, tidak gampang goyah. Terima kasih Bapak. Firman mudah selesai disampaikan, hamba-Mu terbatas. Tapi Roh Kudus jamah setiap kami. Biar kalau kami ketemu masalah kayak apapun, kami punya landasan iman bahwa bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Tuhan kami kenal Engkau dari dulu. Kalau dulu Engkau tolong, sekarang juga Engkau tolong. Landasan iman kami yang kedua, karena bukankah Engkau Allah yang maha sempurna, maha tahu, maha kudus, maha suci. Dan iman kami berlandaskan kepada Allah yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami semua. Biar kami kokoh di dalam iman percaya kami kepada Kristus Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.